Halo semua, nama Syabdullah Syarani. Di video ini saya akan membagikan tentang bagaimana cara pengerjaan job kelima dari materi kuliah sistem operasi. Nah, jadi di job kelima ini kita mempelajari tentang materi input output yang ada pada Linux. Oke, jadi kita langsung aja ke videonya. Nah, oke, setelah kalian masuk ke dalam Windows VirtualBox di Ubuntu, kalian klik aja di keyboard kalian CTRL, Alt, dan T. Itu untuk membuka sistem komandnya seperti ini. Nah, oke, jadi kita langsung aja ke perintah pertama. Perintah pertama itu adalah lihat daftar secara lengkap pada direktori aktif. Belokkan tampilan standar output ke file baru. Berarti perintahnya itu adalah di sini saya akan menjelaskan. ls itu perintah untuk melihat daftar. min_l itu untuk melihat daftar tersebut ditampilkan secara lengkap. Ada tanggalnya, ada waktunya. Nah, 1 itu adalah standar output. Jadi untuk output atau input itu dia ada 3, ada 0, ada 1, dan ada 2. 0 itu berarti dia adalah input, 1 itu adalah standar output, dan 2 adalah standar error. Karena di tugas kita diminta untuk menampilkan standar output, berarti kita menulis angka 1 di sini. Dan di sini di tugas juga kita disuruh untuk belokkan tampilan standar output ke file baru. Berarti kita diminta untuk membelokkannya atau redirectionnya. Kita membelokkannya ke file baru berarti kita memasukkan ke file baru. Kalau memasukkan, simbolnya seperti ini. Lebih besar ya. Kita enter aja. Baru kita cek ls. Dan di sini kalian ketik code baru. Kan di sini kan udah ada tuh file baru yang baru aja kita buat. Baru sekarang kita cek isi dari file tersebut. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah isi file dari file baru. Kalian screenshot aja. Nah, oke. Selanjutnya, perintah berikutnya itu adalah lihat daftar secara lengkap pada direktori etc password. Belokkan tampilan standar output ke file baru tanpa menghapus file sebelumnya. Oke, berarti itu adalah perintahnya seperti ini. ls untuk menampilkan daftar atau melihat daftar. min_l itu secara lengkap, karena di nomor 2 kita juga diminta untuk melihat daftar secara lengkap. Dan di sini kita melihat daftar secara lengkap pada direktori etc password. Oke. Nah, masalahnya itu adalah kita belum punya file password. Nih, nggak ada kan folder atau direktori password, kita nggak ada. Ya, berarti ini adalah seperti yang saya bilang di awal, itu adalah perintah yang missing atau memang sengaja dibuat seperti itu gitulah. Maka di sini 1 itu standar output, karena kita di soal juga diminta untuk standar output. Dan di sini ada 2. Kenapa ada 2? Karena kita diminta untuk membelokkan standar output ke file baru tanpa menghapus. Oke, jadi kita disuruh ditambahkan. Nah, kalau menambahkan simbolnya 2 kali. Kalau mengganti itu 1 kali. Jadi kalau yang mengganti itu ibaratnya data lama tuh ditimpa, data lama sudah hilang. Sedangkan yang ditambahkan data lama itu masih ada dan dia akan bergabung dengan data yang baru gitu. Nah, kita enter. Baru kita code baru. Nah, maka akan muncul ya seperti ini ya. Oke. Ini kalian screenshot lagi seperti ini. Kita lanjut ke perintah ketiga. Perintah ketiga itu adalah urutkan file baru dan cara membelokkan standar input. Oke, jadi perintahnya itu seperti ini. Nah, oke. Cut 0
lebih kecil baru. Itu berarti adalah urutkan file baru. Berarti kita akan mengurutkannya. Urutkannya pakai cut, perintah cut. Karena perintah cut ini bisa untuk menampilkan ya. Nah, untuk terus di sini diminta untuk standar input. Standar input berarti 0. Nah, dan di sini kenapa panahnya dibalik? Karena kita ingin melihat isi dari file baru kita tampilkan ke layar gitu loh. Makanya kita keluarkan. Ini artinya keluarkan ya. Kita keluarkan isi dari file baru kita tampilkan ke layar atau kita tampilkan di inputan gitu. Enter aja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kalian screenshot lagi. Oke. Lanjut ke perintah 4. Perintah 4 itu adalah urutkan file baru dengan cara membelokkan standar input dan standar output ke file baru .urut. Oke, kita buat lagi. Nah, oke, jadi di sini cut itu perintahnya untuk mengurutkan file, dan kita di sini itu adalah membelokkan standar input. Nah, membelokkan standar input berarti kita sama seperti yang sebelumnya ya. Berarti kita ambil isi file yang baru ini, isi dari file baru, kita tampilkan ke inputan. Nah, terus di sini kita juga diminta untuk dan standar output ke file baru urut. Berarti kita diminta untuk yang ditampilkan di layar tadi, oke, itu dimasukkan ke dalam file baru yaitu baru.urut. Maka akan perintahnya menjadi seperti ini. Tampilkan secara urut, keluarkan isi dari file baru menjadi inputan, dan output yang ada di layar tadi itu kita masukkan ke dalam file baru baru.urut. Enter, baru kita cut. Nah, sekarang ada file yang namanya baru.urut, dan isi dari file tersebut itu sama persis seperti isi dari file baru. Kalian screenshot lagi sampai selesai seperti itu. Nah ya, di sini untuk penjelasannya kenapa kita perlu perintah cut, kita cut terus, karena itu sebagai bukti bahwasanya oh perintah ini bekerja, oh ini yang terjadi perubahan seperti ini. Jadi karena itu dari awal kita selalu pakai cut untuk mengeceknya atau memverifikasinya. Kita lanjut ke perintah kelima. Perintah kelima adalah buatlah direktori latihan 2 sebanyak 2 kali dan belokkan standar error ke file rmdir_error.txt. Oke, di sini kita diminta untuk membuat direktori latihan 2. Kita buat mkdir Nah oke, jadi perintah mkdir latihan 2 itu adalah perintah untuk membuat file membuat direktori ya. Dan selanjutnya kita membuatnya 2 kali karena dari perintahnya 2 kali. Yang kedua itu tujuannya untuk menampilkan pesan error, yaitu adalah pesan errornya adalah cannot create directory file exists. Itu adalah pesan errornya. Dan di sini yang ketiga itu adalah kita diminta untuk membelokkan standar error ke file rmdir_error. Berarti kita membelokkan standar error. Standar error itu kan source-nya kan di mkdir latihan 2 ya. Nih errornya di sini. Dan di sini 2 itu adalah untuk standar error. Kalau standar output kan 1. Kalau input 0, standar error berdua. Berarti kita masukkan angka 2. Dan di sini tanda lebih besar itu berarti kita memasukkan standar error ini, semua yang ada di atas ini, ke dalam file rmdir_error.txt. Nah, kita cek lagi code. Nah, oke. Jadi isi dari file rmdir_error.txt itu sama persis dengan pesan error ataupun output error yang ada di latihan 2, mkdir latihan 2 yang kedua. Nah, ini kalian screenshot ya. Nah oke, kita lanjut ke perintah ke-6. Perintah ke-6 itu adalah urutkan kalimat berikut.
Jakarta, Bandung, Surabaya, Padang, Palembang, Lampung dengan menggunakan nota sihir dokumen. Oke, nota sihir dokumen itu apa sih? Nota sihir dokumen itu adalah sebagai pengganti CTRL-D. Jadi itu bebas kalian mau ngasih simbol huruf apa, cuman direkomendasikan pakai huruf aja. Jadi kalau kalian nulis sesuatu di Linux itu untuk mengakhirinya itu kalian klik atau tekan CTRL dan D. Tetapi dengan perintah dari nota sihir dokumen itu kalian nggak perlu ngeklik CTRL D, kalian bisa gantinya dengan huruf yang lain gitu. Oke, jadi di sini kita ngikutin ya dari awal, itu adalah untuk urutkan kalimat berikut. Berarti cut Jakarta, Bandung, cut nota sihirnya. Nah, nota sihirnya seperti itu ya, dia langsung seperti itu. Tetapi ini seharusnya salah ya. Kita enter aja. Nah, kan error. Berarti ini kalian screenshot. Dan di sini kalian buat lagi satu, itu adalah perintah yang betul. Oke. Nah, perintah betulnya itu adalah seperti ini. Itu adalah ininya 2 ya. Apa namanya, inputannya 2 karena ini adalah simbol untuk melakukan input. Kalau di bahasa C++ kalian pelajari itu input itu namanya code. Iya, code. Kalau seperti ini kan nggak ada tuh. Jadi kita perlu pakai yang 2 gini ya. Nah, lebih kecilnya itu ada 2. Kita enter aja. Nah, di sini itu kita diminta untuk nulis Jakarta. Kalau yang kalian pengen akhiri kan bisa pakai CTRL dan D. Tapi di sini kita akan menggantinya menggunakan add. Kenapa add? Karena di sini adalah add gitu loh. Ini adalah notasi dokumennya, itu ada add untuk mengakhiri dokumennya. Kita enter. Nah, akan muncul ya Jakarta, Bandung, Surabaya, Padang, Palembang, Lampung. Ini kalian screenshot juga. Nah, jadi itu di satu tugas nomor 6 ini tuh ada 2 screenshot. Kalian bisa contoh aja dokumen saya yang ada di file deskripsi video, kalian lihat aja, terus kalian ubah sesuai dengan yang menurut kalian benar. Kalian bebas, kalian nggak perlu berpatokan dengan file job yang saya buat gitu loh. Kita lanjut ke perintah 7. Perintah 7 adalah hitung jumlah baris, kata, dan karakter dari file baru.urut dengan menggunakan filter dan tambahkan data tersebut ke file baru. Oke, jadi kita satu-satu aja, saya lupa kalau baca sekaligus. Jadi hitung jumlah baris itu kan perintahnya adalah wc min l itu jumlah baris, terus juga kata itu berarti min c, dan karakter itu adalah min m. Ini adalah perintah untuk hitung jumlah baris ya, dan dari file baru.urut. Oh, berarti dari file baru.urut dan menggunakan filter, disuruh menggunakan filter juga. Berarti kita di awal sini aja. Ini berarti kita ganti cut baru.urut ya. Berarti kita lebih kecil dari, atau kita keluarkan dari file baru.urutnya. Baru.urutnya kita keluarkan, kita tampilkan ke layar, dan di sini kita tambahkan filter atau pipa. Oke, dan di sini itu sebenarnya bisa kita langsung gabung aja dokumen perintahnya sekaligus. Satu-satu aja deh ya. Nah, seperti ini. Berarti di sini langsung cat. Nah, di sini kita diminta untuk tambahkan data, ditambahkan berarti itu adalah 2. Karena bukan diganti jadi ini ditambahkan data tersebut ke file baru. Nah, jadi ini perintahnya tadi untuk cut baru.urut ini kita keluarkan, dan itu kita tampilkan itu adalah menghitung jumlah barisnya ada 13 baris. C-nya itu adalah
huruf, kalau nggak salah C itu apa tadi ya, C ya, C itu kata, jadi jumlah katanya ada nomor 19 dan jumlah karakternya itu ada nomor 19. Saya juga udah dijelasin sebenarnya, cuman saya masih nggak paham karena bapaknya bilang itu jadi di dalam sebuah file itu adalah namanya head dan tail. Yang kita lihat, yang bisa kita lihat itu hanya bodinya saja. Jadi sistem itu membaca dari atas sampai ke bawah. Oleh karena itu mungkin kita nulis hello di dalam satu dokumen, tetapi terbacanya itu mungkin 10 atau 15 kata, atau mungkin 10 atau 15 karakter seperti itu. Jadi yang intinya itu kalian perlu lakukan hanya seperti ini aja. Dan sekarang hasil tampilan ini tadi kita tambahkan ke file baru. Nah, oke. Sekarang kita lihat isi dari file baru. Nah, sekarang isi dari file baru itu kan sudah bertambah tuh, ada 13, 16 dan 619. Nah, ini adalah perintahnya. Kalian screenshot. Kita lanjut ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya adalah perintah terakhir, perintah 8. Gunakan perintah di bawah dan perhatikan hasilnya. Oke, jadi saya akan nulis dulu perintahnya ya. Kita akhiri programnya dan ctrl D. Nah, oke. Kalian screenshot dulu ini. Ini adalah soalnya ya. Nah, terus kita diminta untuk menampilkan atau kita buat file seperti ini, buat file. Kita ketik program seperti ini. Nah, oke. Jadi apa perbedaannya ya? Jadi perbedaannya itu adalah nggak ada, sama masih isi file dokumennya. Di sini cut hello.txt berarti kita melihat isi yang ada di dalam file hello.txt. Sort, oh ini ada perbedaannya. Sort itu berarti itu adalah untuk mengurutkan file berdasarkan abjadnya gitu. Ini kan C, habis C baru D. Kan di atas kan belum berurutan gitu. Ini tuh untuk perintah sort. Unik ini belum ada perbedaan, berarti kita masih sampai sort ini aja, uniknya belum. Kita lanjut lagi ke soal yang bukan soal yang berikutnya, tapi opsi yang berikutnya itu adalah opsi B. Kalau ini opsi A, ini kan soal, ini opsi A, dan sekarang kita opsi B. Nah, ini nih ada perbedaannya nih. Jadi di sini untuk cut hello.txt melihat isi file dari hello.txt, dan di sini kita ada grab doc. Berarti kita menangkap isi yang ada kata anjingnya. Ini kan ada 3 nih. Berarti ini yang akan kita tangkap. Oke. Dog cat, dog chicken, dan dog duck. Lanjut, grab min v ini kita menangkap tapi mengecualikan, artinya kita tangkap yang ada catnya dan kita singkirkan. Ini kan ada catnya nih, berarti dog cat itu kita singkirkan, maka yang ada hasilnya itu hanya dog chicken dan dog duck. Inilah hasilnya. Oh ya, unik tadi itu sebenarnya buat kalian yang belum tahu, unik itu kalau ada file ganda gitu loh. Misalnya di sini kan ada cat duck, terus di sini juga ada cat duck. Nah, maka ketika kita pakai unik, hasilnya cuma satu aja, cat duck aja. Jadi cat ducknya ada 2 kali. Tapi kan ini kan ada cat bang, iya ada cat emang, cuman kan udah beda kalimat ini. Maksudnya di sini 1 baris, ini 1 baris, itu tentu sudah berbeda gitu loh. Oke, jadi videonya itu sampai sini aja. Jadi perintah 8 adalah perintah terakhir, mungkin pembahasannya belibet. Nah, kalian bisa tinggalkan komentar biar saya berkembang ke depannya. Saya akan memperbaiki cara saya menjelaskan. Dan juga di sini kalian untuk UTS ya, di sini saya UTS, saya akan bagikan UTS itu untuk sistem operasi itu ada materi dan ada praktek. Oke, jadi materinya itu adalah semua materi yang ada di
di MS-DOS di modul Classroom. Dan kata bapaknya itu, bapak saya kurang atau bapaknya kemarin bercanda atau enggak, tapi untuk perintah MS-DOS Linux itu ada 20 soal. Tapi kayaknya bercandaan sih. Ya pokoknya kan pelajari yang ada di ini ya, modul itulah. Itu untuk materi ya. Prakteknya kayaknya belakangan itu. Kayaknya beda jadwal lah kayaknya. Soalnya bapaknya bilang itu bapaknya itu belum ada ngejelasin tentang prakteknya. Oke. Jadi minggu depan kelas kami itu adalah UTS, materi dari sistem operasi. Dan buat kalian juga yang UTS juga minggu depan atau mungkin sudah UTS, semangat tetap belajarnya. Secara nih, sampai jumpa di lain video. I can take it.